Assalamualaikum, selamat datang di channel Sistem Pengendalian Manajemen. Perkenalkan, saya Rahmania, dosen mata kuliah SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang harga transfer atau transfer pricing. Materi ini sangat terkait dengan bab sebelumnya, yaitu tentang pusat laba. Silakan disimak sampai akhir. Semoga bermanfaat, terutama untuk mahasiswa akuntansi Universitas WR Supratman Surabaya. Pengertian transfer pricing adalah harga yang dibebankan pada saat satu divisi atau segmen memberikan barang atau jasa kepada satu divisi atau segmen lain dalam perusahaan yang sama. Definisi lainnya untuk harga transfer adalah nilai produk atau jasa yang dipertukarkan atau diperjualbelikan antar pusat pertanggungjawaban di dalam satu perusahaan yang sama. Pengertian harga transfer tidak sama dengan harga jual. Harga jual adalah nilai suatu produk atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan kepada pihak eksternal. Pengertian harga transfer di satu pihak, yaitu divisi yang memproduksi, merupakan pendapatan. Juga bagi pusat pertanggungjawaban yang menyerahkan atau menjual produk atau jasa. Sedangkan di pihak lain, yaitu divisi yang membeli, harga transfer merupakan biaya bagi pusat pertanggungjawaban yang menerima produk atau jasa. Pada umumnya, suatu perusahaan melakukan suatu penetapan harga transfer antara perusahaan dalam satu grup yang disebut sebagai intra-company transfer pricing. Contohnya adalah Indofood yang mengimpor tepung terigu dan menjadikan bahan baku tersebut sebagai produk dari perusahaan Supermi di grup perusahaan yang sama. Contoh lainnya adalah PT Persero Garuda Indonesia yang memiliki anak perusahaan PT Aerowisata yang beroperasi di bidang catering pesawat udara. Di sini PT Garuda membeli dari PT Aerowisata Catering untuk penerbangan dalam dan luar negeri untuk kepentingan penumpangnya yang harganya lebih murah bila dibandingkan dengan perusahaan catering lainnya. Karena itu, harga transfer harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan divisi yang menjual maupun divisi yang membeli di internal perusahaan dan memberikan laba bagi masing-masing divisi dan perusahaan itu sendiri. Ada 3 pendekatan penyusunan harga transfer. Yang pertama, mengizinkan manajer atau divisi yang terlibat dalam harga transfer untuk menegosiasikan harga transfer mereka sendiri. Yang kedua, menyusun harga transfer berdasarkan at cost, yaitu biaya variabel dan biaya penuh atau absorption cost. Dan yang ketiga, menyusun harga-harga transfer sesuai harga pasar. Mengukur kinerja antar divisi dalam satu perusahaan. Perbedaan cara pandang harga transfer atau perbedaan perlakuan harga transfer pada divisi penjual dan divisi pembeli. Yang pertama, pada divisi penjual, yang dilakukan adalah memproduksi dan mentransfer komponen dari divisi penjual ke divisi pembeli dengan harga transfer. Sedangkan pada divisi pembeli, membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh divisi penjual dan membelinya dengan harga transfer. Yang kedua, divisi penjual menjual ke divisi pembeli sebagai bahan baku. Sedangkan divisi pembeli membeli barang atau produk dari divisi penjual sebagai bahan baku untuk dikelola menjadi produk lain yang baru. Yang ketiga, bagi divisi penjual, harga transfer merupakan pendapatan. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga transfer merupakan biaya harga pokok. Yang keempat, bagi divisi penjual,
harga transfer menaikkan laba operasional. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga transfer menurunkan laba operasional. Yang kelima, bagi divisi penjual, harga transfer menaikkan ROI. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga transfer menurunkan ROI. Jadi, transfer pricing revenue nilainya sama dengan transfer pricing cost. Pedoman penentuan transfer pricing ada dua hal, yaitu yang pertama, transfer pricing minimum adalah harga transfer yang tidak merugikan divisi atau segmen penjual barang atau produk kepada divisi internal perusahaan. Yang kedua, transfer pricing maksimum adalah harga transfer yang tidak merugikan divisi atau segmen divisi pembeli apabila barang atau jasa dibeli dari divisi internal. Metode penentuan harga transfer, negotiation based transfer pricing atau harga transfer negosiasi, merupakan penentuan harga transfer atas dasar tawar-menawar antara suatu divisi atau segmen penjual dengan divisi atau segmen pembeli. Metode ini adalah metode yang terbaik di antara metode transfer pricing yang lain. Karena yang pertama, dengan asumsi divisi atau segmen mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan untuk menentukan harga transfer. Yang kedua, memiliki informasi tentang harga pasar atau harga pokok dari suatu produk atau jasa yang dipertukarkan. Yang ketiga, adanya itikat baik dan kesepakatan untuk melakukan negosiasi di antara divisi yang satu dengan divisi yang lainnya. Contoh, PT Batu Halak dengan dua divisi yang saling melakukan transaksi, yaitu divisi penjual A dan divisi penjual B. Divisi A bekerja dengan full capacity dan menjual produknya ke pasar luar. Jika divisi A tidak menjual kepada pasar luar atau reguler, atau dijual ke divisi B, maka divisi A dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi sebesar $700 per unit. Perusahaan bekerja selama 250 hari per tahun, dan informasi kedua divisi adalah sebagai berikut. Unit yang terjual per hari, divisi A 50 unit, divisi B 40 unit. Unit yang terjual per tahun atau 250 hari, divisi A 12.500 unit, divisi B 10.000 unit. Harga jualnya adalah $40 per unit, baik untuk divisi A maupun divisi B. Harga jual total selama per tahun untuk divisi A adalah $500.000, sedangkan divisi B adalah $400.000. Biaya manufaktur variabel per tahun untuk divisi A adalah $200.000. Sedangkan divisi B adalah $120.000. Biaya distribusi variabel per tahun untuk divisi A adalah $10.000, sedangkan divisi B adalah $15.000. Biaya tetap per tahun untuk divisi A adalah $120.000, sedangkan divisi B adalah $110.000. Kedua divisi sepakat dan setuju melakukan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi A ke divisi B. Maka, divisi A tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Harga transfer minimumnya adalah $500.000 dikurangi $10.000, hasilnya sama dengan $490 secara total per tahun. Sedangkan kalau mau dihitung per unit, maka $490.000 dibagi 12.500 unit, hasilnya adalah $39,20
dolar per unit. Di sini divisi A tidak meraih laba atau rugi, tapi divisi B meraih laba, yaitu 40 dolar dikali 10.000 sama dengan 400.000 dolar. Harga maksimumnya adalah 500.000 dolar secara total, atau harga maksimum per unitnya adalah 500.000 dolar dibagi 12.500 unit, hasilnya adalah 40 dolar per unit. Kedua divisi hendak merealisir harga transfer negosiasi yang sudah disepakati, yaitu 40 dolar ditambah 39,2 dolar, hasilnya dibagi 2, hasilnya menjadi 39,6 dolar. Dengan adanya harga transfer negosiasi ini, maka tambahan laba untuk perusahaan adalah sebagai berikut. Tambahan laba divisi A adalah 39,6 dikurangi 39,2 dolar dikali 40 unit. Maka hasilnya adalah 16 dolar per hari, atau 10.000 dikali 16 dolar, hasilnya adalah 160.000 dolar per tahun. Tambahan laba divisi B adalah 40 dolar dikurangi 39,6 dolar dikalikan 40 unit, maka hasilnya adalah 16 dolar per hari. Tambahan laba untuk perusahaan secara total adalah 40 dolar dikurangi 39,2 dolar, hasilnya dikali 40 unit, atau selisih 40 dikurangi 39,2 tadi adalah sama dengan 0,8 dolar dikali 40 unit, hasilnya adalah 30 dolar per hari. Metode market transfer pricing yang dimodifikasi. Contohnya, PT Laipondok saat ini memiliki dua profit center, yaitu divisi X dan divisi Y. Divisi X memproduksi 1.000 unit komponen komputer dan dijual ke divisi Y atau ke pasar eksternal dengan harga pasar 100 dolar per unit. Biaya produk komponen komputer yaitu biaya variabel 30 dolar, biaya tetap 50.000 dolar, biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost jika produk divisi X dijual ke divisi Y dengan adanya biaya penjualan terdiri dari diskon per unitnya 6 dolar, biaya iklan 4 dolar per unit, dan biaya distribusi dan lainnya sebesar 2 dolar per unit. Produk divisi X atau komponen komputer masih dilakukan pengelolaan oleh divisi Y menjadi alat komputer tertentu dengan biaya tambahan 120 dolar per unit. Produk dari divisi Y atau alat komputer tertentu tersebut dapat dijual dengan harga 250 dolar per unit. Dengan biaya pemasaran sebesar 40 dolar per unit, asumsikan komponen komputer atau produk divisi X dihasilkan 70% dijual kepada divisi Y sebagai bahan baku dan sisanya dijual ke pasar reguler. Diminta, hitunglah laba dari masing-masing divisi dari perusahaan ini dengan harga transfer pasar, market pricing yang dimodifikasi. Solusinya adalah, kita hitung dulu penjualan. Penjualan divisi X keluar, ke eksternal, adalah 1.000 unit dikali 30% dikali 200 dolar per unitnya, jadi totalnya 60.000 dolar penjualan divisi X keluar. Penjualan divisi X kepada divisi Y adalah 1.000 unit dikali 30% dikali 200 dolar dikurangi 12 dolar. Jadi totalnya sama dengan 56.400 dolar penjualan dari divisi X kepada Y. Sedangkan
Untuk penjualan divisi Y keluar, totalnya adalah $116.400. $116.400. Untuk harga transfer dari divisi X ke Y adalah $188 per unitnya, yaitu dari angka $200 dikurangi $12. Jadi, penjualan total divisi X dan divisi Y adalah 70% dikali 1000 unit dikali $250, hasilnya sama dengan $175.000. Maaf, saya ulang. Penjualan dari divisi Y keluar, totalnya adalah 70% dikali 1000 dikali $250. Hasilnya adalah $175.000. Untuk biaya produksi, divisi Y sebesar $1.000 dikali 1000 unit dikali $30 ditambah $50.000, hasilnya adalah $80.000. Harga transfernya adalah $26.400 ditambah biaya tambahan sebesar 700 unit dikali $120. Total harga transfernya adalah $110.400. Biaya penjualan untuk divisi Y adalah 300 unit dikali $12 atau totalnya $36.000. Sedangkan untuk divisi untuk divisi X yaitu sebesar 300 unit dikali $12 sama dengan totalnya $36.000, itu divisi X. Sedangkan untuk divisi Y adalah sebesar 700 unit dikali $40.000, totalnya $28.000. Laba kotor untuk divisi X adalah $400, sedangkan untuk divisi Y adalah $37.000. Harga transfer berdasarkan biaya divisi penjual adalah harga transfer atas suatu produk atau jasa berdasarkan biaya variabel atau biaya penuh yang dilakukan oleh divisi penjual. Contoh harga transfer dengan biaya variabel. Divisi A dan B adalah dua divisi yang disentralisasi dari PT Doremi. Divisi A memproduksi kulit yang digunakan untuk memproduksi sepatu oleh divisi B. Informasi kedua divisi untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut. Divisi A dapat menjual kulit ke pasar reguler 1000 gulung dengan harga $100 per gulung. Sedangkan ke divisi B sebesar 600 gulung dengan harga yang sama. Biaya variabel untuk memproduksi kulit adalah $50 per gulung. Biaya tetapnya $120.000 per tahun. Satu gulung kulit menghasilkan satu pasang sepatu. Divisi B, jumlah produksi 600 pasang sepatu. Karena gulungan kulit hanya dapat menghasilkan satu pasang sepatu. Divisi B menjual 600 sepatu dengan harga $250 per unit. Biaya variabel tambahan untuk memproduksi kulit menjadi sepatu adalah sebesar $140 per unit. Biaya tetapnya $180.000 per tahun. Diminta
Hitunglah laba kotor per bulan masing-masing divisi dengan asumsi penetapan harga transfer menggunakan biaya variabel. Jawabannya, divisi A, penjualan ke pihak luar adalah 1000 unit dikali $100 sama dengan $100.000. Kemudian dari divisi A, penjualan ke divisi B adalah 600 unit dikali $50, totalnya sama dengan $30.000. Jadi, total penjualan divisi A adalah $130.000. Biaya overhead divisi A adalah $50 dikali 1.600 unit sama dengan $80.000. Biaya tetap divisi A adalah $120.000 dibagi 12 bulan. Jadi per bulannya adalah $10.000. Kalau di total biaya overheadnya per bulannya adalah $90.000. Laba kotornya adalah total penjualan $130.000 dikurangi biaya overhead $90.000, hasilnya adalah $40.000. $40.000 ini merupakan laba kotor dari divisi A sekaligus sebagai harga transfer biaya variabelnya. Divisi B atau sepatu, penjualannya 600 unit atau 600 pasang dikali $250 per pasangnya. Jadi total penjualannya adalah $150.000. Harga transfer variabel adalah 600 unit dikali $50. Total harga transfernya adalah $30.000. Biaya tambahan variabel adalah 600 unit dikali $140, totalnya $84.000. Biaya tetapnya untuk divisi B adalah $180.000 dibagi 12 bulan, hasilnya adalah $15.000 per bulan. Jadi, total biayanya adalah 100, total biaya biaya variabel, biaya tetap, dan harga transfernya totalnya adalah $129.000. Laba kotornya adalah $50.000 dikurangi $129.000, hasilnya adalah $21.000. Laba kotor ini sekaligus sebagai harga transfer. Harga transfer dengan biaya penuh. Biaya penuh meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan FOH total atau overhead, factory overhead, biaya overhead pabrik, yang terdiri dari FOH tetap dan FOH variabel. Dan kalau ini dijadikan dasar untuk harga transfer, mungkin yang tidak diinginkan, mungkin hal ini merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh siapapun, oleh pihak manapun. Harga transfer ini menutup kemungkinan menggunakan harga transfer negosiasi. Biasanya, harga transfer ini masih ditambah markup untuk memperoleh laba. Contoh soal, di bawah ini ada dua divisi dari PT Tungkir Jaya dengan data sebagai berikut. Produk yang dihasilkan dalam jumlah unit, divisi P adalah 1000 unit, divisi Q adalah 600 unit. Produk yang dijual dari divisi P ke divisi Q adalah 400 unit. Kemudian dari divisi P keluar adalah 600 unit.
Sedangkan produk yang dijual dari divisi Q keluar adalah 400 unit. Biaya produksi, biaya variabel per unitnya untuk divisi P adalah 5 dolar. Kemudian biaya tetap produksi total per tahun untuk divisi P adalah 60.000 dolar. Sedangkan untuk divisi Q yang diketahui adalah biaya tambahan produksi untuk memproduksi lebih lanjut adalah sebesar 100 dolar. Ada lagi biaya penjualan yang dapat dihindari pada divisi P karena adanya harga transfer internal adalah sebesar 10 dolar. Sedangkan untuk divisi Q adalah sebesar 30 dolar. Harga jual per unit untuk divisi P adalah 90 dolar, sedangkan harga jual per unit divisi Q adalah sebesar 200 dolar. Harga transfer di markup 20% dari harga pokok. Diminta, hitunglah laba masing-masing divisi dengan cost plus transfer pricing atau harga transfer biaya penuh plus. Perhitungannya adalah untuk penjualan, divisi P menjual keluar sebesar 600 unit dikali 90 dolar sama dengan 54.000 dolar. Divisi P menjual ke divisi Q sebesar 400 unit dikali 78 dolar sama dengan 31,200 dolar. Jadi total penjualan divisi P adalah 85.200 dolar. Sedangkan penjualan divisi Q adalah 400 unit dikali 200 dolar sama dengan 80.000 dolar. Biaya produksi divisi P adalah 1.000 unit dikali 5 dolar, kemudian ditambah 60.000 dolar, jadi totalnya adalah 65.000 dolar. Saya ulangi, biaya produksi untuk divisi P adalah 1.000 unit dikali 5 dolar biaya variabel. Kemudian dijumlah dengan 60.000 dolar biaya tetap. Jadi total biaya produksi divisi P adalah 65.000 dolar. Harga transfer untuk divisi Q adalah 31.200 dolar ditambah 600 unit dikali 100 dolar. Jadi total biaya transfer atau total harga transfer dari divisi P ke divisi Q adalah sebesar 60.000 dolar. Biaya penjualan divisi P adalah 400 unit dikali 10 dolar sama dengan 4.000 dolar. Biaya penjualan divisi Q adalah 600 unit dikali 30 dolar sama dengan 18.000 dolar. Jadi laba kotor untuk divisi P adalah 16.200 dolar. Sedangkan laba kotor untuk divisi Q adalah 12.000 dolar. Keterangan mencari harga transfer biaya penuh plus. Biaya produksi variabel per unit sama dengan 5 dolar, sedangkan biaya produksi tetap adalah 600.000 dolar untuk 1.000 unit atau sama dengan 60 dolar per unit. Jadi total biaya produksi per unitnya adalah 65 dolar. Labanya adalah markup sebesar 20%. Kalau dikalikan 65 dolar, hasilnya sama dengan 13 dolar. Jadi harga transfer biaya penuh
adalah $78, full cost plus. Contoh soal cost plus transfer pricing and negotiation. PT Karunia Indah memiliki divisi KLM dan XYZ, dan oleh kantor pusat telah mengarahkan untuk transfer pricing dengan full cost plus. Namun, masing-masing divisi diberi keleluasaan untuk markup dalam penetapan harga penuh. Kedua divisi ini setuju menjual produk ke pasar luar sebesar $62 per unit ke pasar luar. Divisi XYZ mampu membeli produk divisi KLM dari pemasok luar dengan harga yang sama pula. Namun, divisi XYZ dapat konsesi kalau produk itu dibelinya dari internal perusahaan, yaitu divisi KLM. Biaya penuh produk KLM adalah $40 per unit. Kalau divisi KLM menjual secara internal, maka biaya penjualan dan distribusi sebesar $10 dapat dihilangkan atau dihindari, dan penjualan mencapai 20.000 unit, sesuai dengan kapasitas produksi, yaitu tidak ada produk yang menganggur. Kedua divisi melakukan negosiasi dengan cost plus transfer pricing. Diminta, hitunglah transfer pricing minimum dan maksimum. Yang kedua, jika harga transfer adalah nilai tengah antara harga transfer minimum dan maksimum, hitunglah cost plus transfer pricing. Yang ketiga, mengacu pada pertanyaan butir B, bahwa tahun berikutnya harga produk divisi KLM naik menjadi $70 per unit, berapakah cost plus transfer pricing? Solusi untuk pertanyaan A, jawabannya adalah harga transfer minimum, yaitu $62 dikurangi $10 sama dengan $52. Sedangkan harga transfer maksimumnya adalah $61. Solusi untuk pertanyaan B, cost plus transfer pricing, harga transfer tengah antara minimum dan maksimum adalah $52 ditambah $62, hasilnya dibagi 2, maka menghasilkan $57. Cost plus transfer pricing, biaya penuh memproduksi produk 40 unit, maka cost plusnya adalah $57 dikurangi $40 sama dengan $17. Persentase kenaikan adalah $17 dibagi 40 sama dengan 42,50%. Solusi untuk pertanyaan yang C, harga minimum yang baru sama dengan $70 dikurangi $10 sama dengan $60. Harga maksimum yang baru sama dengan $70. Harga transfer tengah adalah $60 ditambah $70 dibagi 2. Maka hasilnya adalah $65. Biaya penuh bertambah adalah $65 dikurangi $40 sama dengan $25 atau 62,5%. Market transfer pricing method. Dari soal tersebut di atas, PT Doremi dapat dihitung market transfer pricing-nya sebagai berikut. Untuk divisi A, penjualan ke pasar luar adalah 1.000 unit dikali $100 sama dengan $100.000. Penjualan divisi A ke divisi B atau internal adalah 600 unit dikali $100 sama dengan $60.000. Total penjualan divisi A untuk bulan Juni adalah $160.000. Biaya-biaya divisi A. Biaya variabelnya adalah 1.600 unit dikali $50 sama dengan $80.000. Biaya tetapnya adalah $120.000
dolar per tahun atau sama dengan 10.000 dolar per bulan. Jadi, total biaya variabel dan biaya tetap per bulannya untuk divisi A adalah 90.000 dolar. Laba kotor dengan menggunakan market pricing adalah sebesar 70.000 dolar yang berasal dari total penjualan 160.000 dolar dikurangi total biaya 90.000 dolar. Untuk divisi B, penjualan sepatu, revenue dari 600 pasang dikali 250 dolar, sama dengan 150.000 dolar penjualan. Harga transfernya dari divisi A ke divisi B adalah 600 pasang dikali 100 dolar, sama dengan 60.000 dolar. Biaya tambahannya yang variabel adalah 600 pasang dikali 140 dolar sama dengan 84.000 dolar. Biaya tetapnya, biaya tambahan tetap adalah 180.000 dolar per tahun atau sama dengan 15.000 dolar per bulan. Jadi, total biaya tambahan variabel ditambah tetap adalah 159.000 dolar per bulan. Rugi kotor dengan market transfer pricing untuk divisi B adalah 9.000 dolar yang berasal dari penjualan 150.000 dolar dikurangi harga transfer 60.000 dolar dikurangi total biaya 159.000 dolar. Harga transfer kompromi atau arbitrasi. Jika dua divisi yang sudah melakukan harga transfer negosiasi, tiba-tiba kedua divisi tersebut mengalami jalan buntu, sehingga direksi turun tangan untuk menyelesaikannya sebagai arbitrator, direksi dan dua divisi duduk bersama menyelesaikan masalah harga transfer ini. Lihat contoh soal harga transfer negosiasi PT Laepondom soal nomor 1. Harga transfer disetujui semula, tetapi karena masing-masing divisi tidak setuju dengan harga transfer 188 dolar, maka direksi dapat menentukan harga transfer sebesar 20 dolar. Maka laba kotor masing-masing divisi dapat dihitung, silahkan Anda menghitungnya.